Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahmal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surat ilhami malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas Al-Munir ya. Sebentar saya buka dulu. Sebelumnya kita sudah masuk di tentang apa nih? Tanda-tanda i'rab untuk fi'il mudhari', Ustaz. Tanda-tanda i'rab untuk fi'il mudhari. Ya. Kita akan lihat di kitabnya. Ya. Allah yashfika syifaan ajilan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bambang sedang sakit ya. Sedikit murojaah di fi'il mudhari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum bertemu fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari lihat ininya, lihat jenisnya dulu. Yang pertama ada jenis yang namanya sahih akhir. Ya, kalau sahih akhir berarti di belakangnya itu bukan huruf illat seperti yadhabu, yajlisu, yanamu, yaftahu, yaqulu. Itu kan belakangnya bukan huruf mad, bukan huruf illat. Nah, kalau ternyata sahih akhir berarti tanda i'rabnya rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Ya, contoh yadhabu rafa, ya tidak didahului amil nasab, tidak didahului amil jazm, pasti rafa yadhabu. Kalau nasab lan, katakanlah tambahkan lan yadhaba. Yadhaba jadi fathah. Kalau jazm misalnya kita tambahkan lam yadhhab jadi sukun. Lam yadhhab sukun. Itu kalau sahih akhir gitu. Jadi tentukan dulu jenis fi'il mudhari'nya. Yang kedua, kalau ada mu'tal akhir berarti di akhirnya ada huruf illat. Maka dikatakan mu'talul akhir. Ya. Mu'tal akhir itu ada yang belakangnya huruf alif. Kalau di isim maksur ada alif belakangnya. Gitu. Jadi jangan tertukar ya fi'il mudhari mu'tal akhir yang mu'tal alif dengan isim maksur. Kalau isim maksur, rofa, nasab, jar semuanya muqaddarah. Ya. Kalau fi'il mudhari mu'tal alif yang belakangnya alif ini rofanya dhammah muqaddarah. Betul nih, sama ini dengan isim maksur. Rofanya dhammah muqaddarah seperti yakhsha. Rofa, tanda rofanya dhammah tapi dhammahnya disimpan. Yakhshau tapi alifnya nggak bisa dikasih harokat. Dhammahnya simpan di atas alif. Yakhsha, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Nah, ketika nasab juga fathahnya nggak kelihatan muqaddarah. Yakhsha, sama di atas alif ini ada fathah tapi nggak kelihatan. Nah, cuma ketika jazam hadaf itu membuang, hadful illah membuang huruf illat. Hadfu
al-illati. Ya. Membuang huruf illat. Misalnya dikasih lam yakhsha. Jadi si alif yang terakhirnya itu yakhsha ini, yakhsha dibuang. Nah, membuang itu adalah tanda dari jazmnya mu'tal alif gitu. Berarti lam yakhsha. Yakhsha adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, jazm oleh lam. Tanda jazm adalah membuang alif, membuang huruf akhirnya, membuang huruf illatnya. Nah, itu kalau mu'tal alif. Ya. Kalau mu'tal wawu, ketika rofa dhammah muqaddarah. Ya, yad'u, yad'u. Harusnya yad'u gitu, tapi ya, orang Arab merasa berat untuk mengucapkan dhammahnya, maka disimpan saja di atas wawu, maka dibacanya yad'u, ada madnya gitu. Dhammahnya tidak dibaca. Namanya dhammah muqaddarah di atas wawu itu. Nah, kemudian kalau nasab fathah, lan yad'u, kelihatan karena ringan. Fathah itu harokat paling ringan ya. Lan yad'u, yad'u gitu, fathah. Kemudian kalau jazm, lam yad'u, dibuang huruf illat ya, sama seperti mu'tal alif. Lam yad'u. Maka yad'u adalah fi'il mudhari jenis mu'tal akhir, dia jazm oleh lam, tanda jazm membuang waw, buang huruf illat. Yad'u, buang huruf illat. Yad'u. Terus kalau mu'tal ya, belakangnya ada ya. Kalau rofa dhammah muqaddar. Yarmi. Tetap dibacanya gitu. Yarmi. Harusnya yarmiyu. Nah, gitu. Tapi orang Arab merasa berat mengucapkannya. Nah, kemudian diringankan dengan disimpan dhammahnya. Maka dhammahnya muqaddarah, yarmi. Ini sama dengan isim maksur. Isim manqus, afwan. Isim manqus sama modelnya begini. Yarmi. Kalau isim manqus maksudnya ad-da'i, al-wali, dan seterusnya. Adapun untuk nasab dia fathah. Ya, nasabnya fathah. Lan yarmiya. Lan yarmiya. Itu ringan. Karena ringan sehingga di fathah itu harokat paling ringan. Sehingga kelihatan harokatnya. Yarmiya. Kalau jazam, buang huruf ilatnya lam, yarmi. Ya-nya hilang. Maka yarmi adalah fi'il mudhari jenis mu'tal akhir. Dia jazm oleh lam. Tanda jazm buang ya. Yarmi, membuang ya. Itu yarmiu, yarmi. Kemudian jenis yang ketiga adalah af'alul khomsah, fi'il 5. Fi'il 5 itu adalah fi'il, ya, fi'il 5 itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan domir alif, waw, ya. Domir ya, bukan huruf illat. Domir alif, waw, dan ya itu nih. Kalau kita tasrifkan misalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alini, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, dari semua tasrifan itu nanti ada yang ketemu alif, nanti dikategorikan fi'il 5. Ada yang ketemu waw, ada yang ketemu ya. Ketemu 3 domir ini dimasukkan fi'il 5. Misalnya yaf'alani. Ya, contohnya yaf'alani. Yadhabani, dia berdua pergi. Itu alif itu domir fa'il. Dia berdua. Huma alif itu. Yadhabani. Yajlisani. Ya'lamani. Yastaghfirani. Nah, itu namanya ketemu domir alif yang artinya huma. Alif itu domir huma. Itu masuk kategori fi'il 5. Atau alif yang untuk huma perempuan. Ya, seperti
antum dia berdua, huma ke perempuan, misalnya Zainab wa Fatimah tadhhabani, pakai tak depannya. Tadhhabani, dua-duanya pergi. Ya, ada alifnya. Alif ini domir, dia berdua. Untuk perempuan, tadhhabani, dia perempuan pergi. Nanti lihat di konteks ya, di kalimat sempurna, misalnya Hindun wa Fatimatu tadhhabani, dia berdua pergi. Nah, alif itu. Yang berikutnya ketemu domir waw. Ya, ketemu domir waw untuk hum misalnya. Yaf'aluna, ada waw. Waw ini mereka, hum. Fa'il ya, fa'il domir. Yaf'aluna. Yadhabuna, mereka pergi. Waw ini adalah fa'ilnya. Domir muttasil. Yajlisuna, yaftahuna. Itu. Jangan tertukar dengan jamak mudzakkar salim, muslimuna, sama belakangnya sama muslimuna. Itu isim. Ini fiil. Yaf'aluna, yadhhabuna, ya'lamuna gitu. Antuma ya, antuma ini alif untuk antuma, misalnya tadhhabani, kamu berdua pergi. Ya Zaidu wa Muhammadu, hai Zaid dan Muhammad, antuma tadhhabani, kamu berdua pergi, misalnya ilal madrasati, ke sekolah. Tadhhabani, alif itu kamu berdua. Terus ketemu waw, waw antum, tadhhabuna, kalian pergi. Tajlisuna, kalian duduk. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Ini waw itu adalah antum, domir muttasil antum. Terus ketemu ya, anti. Ya, ya anti. Tadhabina, kamu perempuan. Tadhabina, kamu perempuan pergi. Tajlisina. Nanti antum tasrifkan dari huwa huma hum, nanti sejajarkan dengan fi'il mudhari ini. Misalnya ambil satu sampel yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisun, ajlisun. Antum menulis di situ. Kalau ada domir wawu alif ya-nya di antara tasrifan itu, nah itulah yang namanya fi'il lima gitu. Pokoknya fi'il lima itu fi'il mudhari yang ketemu domir wawu alif ya, domir muttasil gitu. Nanti setelah wawu alif ya itu ada nunnya. Nah, nun inilah yang jadi tanda i'rabnya. Kita lihat di sini, yadhhabani, ada nunnya, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabin. Ada nunnya itu, nun itu tanda i'rab gitu. Nah, ini untuk tadhhabani ya, taf'alani, walaupun beda arti ya, domirnya kalau ini untuk kamu berdua laki-laki, kalau ini dia berdua perempuan, tapi bentuk secara zahirnya sama. Ya. Kemudian, maka dihitung satu. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 akhirnya gitu. Disebut fi'il 5. Ya, kembali lagi. Itu disebut fi'il 5 af'alul khamsa. Nanti tanda rafa'nya nunnya. Nun itulah tanda rafa'nya. Yadkhuluna, fi'il mudhari, jenisnya fi'il 5, rafa, tanda rafa'nya nun. Sebutun nun, adanya nun itu. Terus failnya adalah waw, itu artinya mereka. Kalau nasab, ya kalau nasab buang nunnya. Lan yadkhulu. Lan yadkhulu. Jazm buang nun. Lam yadkhulu. Gitu. Nah, seperti itu. Mafhum untuk i'rab ini? Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Ya, gimana? Untuk penjelasan yang sahih akhir, Ustaz, tolong diulang.
Jadi sahih akhir itu lawan dari mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada huruf aslinya di belakang, bukan huruf mad. Yadhabu pakai ba, yajlisu pakai sin, yanamu pakai mim belakangnya itu huruf mim. Yaftahu belakangnya ha gitu. Itu lawan dari mu'tal akhir. Gitu. Gimana? Mafhum? Syukran, Ustaz. Untuk Ya. yang ini Ustaz, Ya, gimana? af'alul khamsah ya, Mm-mm. ada 5 tadi. Mm-mm. Antara tanda i'rab sama fa'ilnya berbeda. Mohon penjelasan, Mhm. misalkan yaf'alani. Ini tanda Mhm. i'rabnya tadi nun ya Ustaz. Nun, betul. Fa'ilnya Nun. Alif. oh begitu dan seterusnya. Ya. Mhm. Jadi alif waw iya itu fa'il. Dia domir muttasil. Ini fa'il. Sedangkan nun adalah tanda i'rabnya. Kalau rofa ada nun, kalau nasab jazm dibuang nun. Itu fi'il 5. Gitu. Berarti misalnya yadhhabani adalah fi'il mudhari marfu atau rofa. Tanda rofanya nun. Gitu. Fa'ilnya mana? Alif itu. Alif itu domir muttasil. Ya, berperan sebagai fa'il. Gitu. Ya, Seperti Ustaz. itu. Terima kasih Ustaz. Afwan. Ada lagi? Itu ya, 3 jenis fi'il. Jadi kita klasifikasikan dulu supaya kita bisa tentukan tanda i'rabnya. Sahih akhir, mu'tal akhir, fi'il 5. Nah, kemudian ada lagi fi'il mudhari. Ya. Ada lagi fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah, perempuan banyak. Ini nun domir bukan tanda i'rab. Ada nun untuk hunna, ada nun untuk antunna. Yaf'alna, yadhhabna, taf'alna, tadhhabna. Yadhhabna mereka perempuan pergi. Tadhhabna kalian perempuan pergi. Ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Mereka perempuan pergi. Tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Kalian perempuan pergi. Adhabu, nadhabu. Gitu. Ini nun ini adalah fa'ilnya. Jangan tertukar. Nun ini adalah fa'ilnya, bukan tanda i'rab seperti fi'il 5 tadi. Nun ini fa'il. Khusus ketemu domir nun ini, kalau pas kita klasifikasi, ketemu domir nun seperti ini, berarti fi'il mudhari'nya mabni. Tidak ada rofa, tidak ada nasab, tidak ada jazm. Mau kosong begini, yadhabna, mau dikasih lan begini, mau dikasih lam begini, tetap tidak akan berubah. Yadhabna. Gitu. Saya dipahami? Dia mabni sukun. Nah, berarti kita sudah ada 4 yang harus kita klasifikasikan. Apakah fi'il mudhari ini sahih akhir, mu'tal akhir, fi'il 5, atau fi'il ketemu nun niswah ini. Ya. Kalau fi'il ketemu nun niswah, mabni sukun. Tapi kalau fi'il ketemu tadi, fi'il 5, kemudian sahih akhir, mu'tal akhir, nah itu dia tabel tanda i'rabnya. Gitu. Bisa difahami? Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Dan yang terakhir, ada lagi fi'il mudhari kalau ketemu nun taukid. Ya, misalnya, la yadhhaban. Sungguh benar-benar akan pergi Abu Muhammad, Abu Ahmad gitu. Ataupun dikasih tasdid juga bisa, la yadhhabanna. Sungguh benar-benar akan pergi. La yadhhabanna kasih tasdid juga bisa. Nah, nanti kalau ketemu nun taukid ini,
Ya, mabni juga sama gitu. Nun yang artinya sungguh. Lanakunanna minal khasirin, misalnya gitu. Ada nun artinya sungguh, benar-benar. Nah, kalau ketemu itu mabni gitu. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari dibagi 5 kategori. Yang 3 mu'rab, yang 2 mabni. Tidak akan ada yang keenamnya. Gitu. Jadi kalau antum baca kitab ada fi'il mudhari, nah, pilih di antara 6 ini. Gitu. Di antara 5 ini. Sahih akhir, tandanya i'rabnya tadi, mu'tal akhir, terus fi'il 5, terus fi'il ketemu nun niswah, fi'il ketemu apa namanya? Fi'il ketemu nun taukid. Ya, seperti itu. Coba misalnya ini. Silahkan fi'il dan fa'ilnya saja. Ya, fi'il dan fa'ilnya saja. Silahkan Pak Jarwanto. Yahtaju. Nomor 1 nih, yahtaju. Jenis fi'il apa nih? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari'nya model yang mana? Fi'il fi'il mudhari. Yahtaju. Fi'il mudhari Sampai akhir. yang muhtal akhir Ustaz. Nah, kalau mu'tal akhir belakangnya harus ada huruf Oh ya. mad. Nah, Kalau ini belakangnya jim. iya muhtal akhir. Yahtaju. Oh iya. Itu fi'il Akhir. mudhari yang sahih akhir Ustaz. Sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau gitu, fi'il mudhari sahih akhir ini rafa, nasab atau jazm, Pak Jarwanto? Rafa Ustaz. Rafa. Alasan rafanya kenapa? Karena sebagai mubtada. Tidak, kalau mubtada kan harus isim. Oh iya. Bentar. Rafa. Fi'il mudhari itu punya alasan sendiri kenapa dia rafa. Yang lain mohon disimak dulu ya, biar Pak Jarwanto dulu untuk menjawab. Coba, kenapa fi'il mudhari'nya rafa? Akhir ya. Ini bukan karena kayak apa itu tidak diakhiri alif wawunya ya Tat? Bukan, Akhir. bukan itu. Bukan. Jadi itu betul saya akhir Pak Jarwanto sudah betul tuh. Ustaz sudah betul. Yahtaju saya akhir alasannya belakangnya bukan huruf mad. Itu belakangnya jim, berarti saya akhir. Bukan fi'il 5 karena tidak ada domir alif waw ya, itu sudah betul. Nah, kan itu sudah betul. Nah, sekarang fi'il mudhari ini sahih akhir ini kan rofa. Saya mau tahu alasan rofanya kenapa. Gitu. Kalau tadi tidak ada alif waw ya itu alasan bahwa dia sahih akhir, itu sudah betul. Sekarang alasannya beda lagi masalah rofanya. Kenapa rofa? Lupa ini. Nah, rofa itu fi'il mudhari itu karena tidak didahului huruf yang menasobkan, misalnya lan. Ya, tidak ada huruf yang menjazmkan seperti lam. Nah, Ya, itu pasti rofa fi'il. Nah, gitu. Sekarang rofa, tanda rofanya apa, Pak Ustaz? Apa itu mah Ustaz? Doma. Kita bisa dilihat di tabel. Kalau sudah tahu itu sahih akhir, tinggal lihat tanda rofanya doma. Mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Jenis isim apa al-muslimuna? Al-muslimuna itu isim mudzakkar salim Ustaz. Tanda rofanya apa? Tambah
tanda rofaknya adalah waw. Wow, betul. Nah, seperti itu. Syukran. Alhamdulillah. Sekarang nomor 2, kita cuma mengi'rab fi'il fa'ilnya saja ya. Nah, ini. Mustafa dan Ali yusaidani, dua-duanya membantu abahuma, ayah dia berdua, fi'amalihi, dalam pekerjaan bapaknya itu, fil mazru'ati, di ladang. Ya. Ada yang mau coba? Silakan. Ya. Saya lagi. Sini. Boleh, Ustaz. Mau coba lagi, boleh. Yusaidani gimana? Jenis apa nih? Yusaidina fil mudhari' Ustaz. Jenis mudhari'nya apa? Yusaidani. Yusaidani itu musana. Jenis. Kalau musanna itu jangan tertukar. Musanna itu isim. Ya, muslimani, solihani. Memang bentuknya mirip, tapi itu isim. Coba. Kalau fi'il kan ada iya-nya di depan. Fi'il mudhari, ana itu. Contoh di sini. Ini isim, muslimani. Ini musanna. Ini fi'il mudhari. Jenis apa fi'il mudhari'nya? Oh ya, itu fi'il mudhari'nya adalah jenis, sebentar. Bertemu nun niswah ya, Tat? Kan. Muannas. Jenis apa fi'il mudhari'nya? Sahih akhir, mu'tal akhir, fi'il 5, fi'il ketemu nun niswah, atau fi'il ketemu nun taukid? Itu adalah jenis mu'tal akhir, Ustaz. Kalau mu'tal akhir belakangnya huruf mad, Ustaz. Jadi belakangnya nun. Bentar. Lima Ustaz. Itu biarkan ya, biarkan dulu ini Ustaz Jarwanto katanya pengen lancar katanya. Ada nun. Berarti bertemu nun tauhid ya, Ustaz? Kalau nun taukid ada tasydidnya atau ada sukunnya? Ya, jelis sani. Ada tasydidnya, kalau ini enggak ada. Tadi fi'il mu'tal bukan. Fi'il ketemu nun taukid bukan. Ketemu nun niswa bukan juga. Berarti sahih akhir, Ustaz. Bukan juga. Ini fi'il 5. Tadi sudah dijawab sama teman-teman. Fi'il 5 sekarang. Ini Ustaz sudah tahu nih fi'il 5. Fi'il 5 ini yusaidani, rofa, nasab, atau jazm? Fi'il 5 adalah dua-duanya membantu. Ya. Dani af'al khamsah walam yadkhuluna Quran. Itu nasab, Ustaz. Alasan nasabnya apa, Ustaz? Yusaidani. Oh, rofa, Ustaz Afwan. Rofa. Kenapa rofa tadi alasannya? Yang sudah di awal itu. Karena sebagai jalan. Ya. Karena tidak diawali huruf yang menasabkan seperti lan.
Tidak ada yang menjazmkan seperti lam, itu sudah pasti rofa gitu. Tanda rofanya apa? Fi'il 5. Ustaz. Dengan 5 tanda rofaknya adalah apa itu? Domah Ustaz. Temannya. Bukan, ada tabel di situ. Ya sudah. Tanda rofanya apa? Tanda Tanda rofaknya rofanya nun. nun. Nun, ini tanda rofanya yusaidani. Nanti kalau nasab jazmnya dibuang nunnya yusaida gitu. Nah, sudah ketemu tanda rofanya. Failnya mana? Abahuma. Bukan, alif ini. Alif ini kan dia berdua, domir. Ini fa'il. Yusaidani, dia berdua membantu. Nah, definisi fi'il 5 kan fi'il yang ketemu domir alif, domir wawu, atau domir ya. Itu namanya fi'il 5. Yusaidani. Gitu. Mafhum ya? Nanti coba dilatih lagi, Pak Ustaz. Ya, Lanjut, di sini ada, baik, syukran. Ada akhiri fangi, silahkan, Ustaz. Nomor 3. Laiba. Nih, fi'il apa nih? Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madi mabni apa? Mabni fathah. Fathah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Isa. Isa. Ya, Robnya gimana? I'rab Isa. Mm-mm. Marfu. Tanda rufanya. Tanda rufanya. Domah muqaddarah Ustaz. Karena Rumah muqaddarah. isim maksur. Sim maksur, betul. Dia kategori ghair munsharif yang maksur ya. Nanti rofaknya dhammah muqaddarah, nasab jarnya fathah muqaddarah. Betul. Baik. Berikutnya. Al-hujjaju yusafiruna. Para jamaah haji mereka safar ke Mekah. Al-hujjaju yusafiruna. Di sini ada Ustaz Ahmad Fakhrul, silakan. Akhi. Yusafiruna. Ya. Fi'il mudhari'nya jenis apa? Fi'il yang 5, af'alul khamsah. 5. Ya, rafa nasab atau jazm? Rofa. Iya. Tanda rafanya apa? Tanda rofanya nun. Nun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. Wow. Nah, betul. Masya Allah. Syukran. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ada akhi Sabiq, silakan Ustaz. Nah, misalnya Ya, yarhamu fi'il mudhari jenis apa? yarhamu fi'il mudhari jenis sahih akhir. Saya akhir di situ rafa nasab atau jazm? Rafa, Rafa. Tanda rafanya dhammah, Fa'ilnya mana? fa'ilnya Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Betul. Masya Allah. Ar-Rahim, syukran. Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang. Yarhamu, sayang, menyayangi. Hum, kepada mereka. Ini hum, ini maf'ul bihnya. Dalam bentuk domir maf'ul. Siapa yang menyayangi pada mereka? Ar-Rahmanu. Yaitu Allah. Ar-Rahman, itu fa'il. Betul. Ya. Nomor 6. Siapa nih kira-kira nih? Ada di sini. Nah, silahkan. Ada di sini. Yang mau, silahkan yang mau coba nomor 6.
Saya mau coba Ustaz. Nah, silakan Ustaz Indra. Apa nih, Ustaz? Yasma'u. Yasma'u fi'il mudhari'nya jenis apa nih? Yasma'u fil mudhari'nya jenis sahih akhir. Syai akhir, rafa nasab atau jazm? Rafa Ustaz. Rafa, tanda rafa apa? Tanda rofanya dhammah Ustaz. Domah. Failnya mana? Salman Ustaz. Salman, jelaskan i'rab fa'ilnya. Eh, apa fa'ilun marfu'un Mm-mm. Mm-mm. wa alamatu raf'ihi Alam dhammah. Dhammah Ustaz. li'annahu Li'annahu eh li'annahu apa ya? Isim ghair munsharif. isim ghair munsharif. Itu sahih. Syukran Ustaz. Itu isim ghair munsharif, nama yang ada alif nunnya. Salmanu, Sulaimanu, Sya'banu. Betul. Berikutnya nomor 7. Silakan. Ada yang mau coba? Rasul mengajak kepada ibadatillah, ibadah pada Allah. Ibadah untuk Allah gitu ya. Silakan yang belum. Coba tak? Nah, di sini ada Pak Bobi, Ustaz Bobi, silakan. Yad'u. Yad'u mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir Mudhari dan mu'tal ada waw akhir. di situ ya. Ada waw. Tanda rafa nasab atau jazm? Rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya waw. Bukan. Ada di tabel. Tanda rafanya Tanda rafanya. Domah kalau muqaddarah. mu'talnya waw. Dhammah muqaddarah di atas waw ini ada dhammah Ya, domah tapi muqaddarah. disimpan karena berat diucapkan. Gitu. Mana fa'il? Fa'ilnya ar-rasul. Ar-Rasul. Jenis isim apa itu? Jenis isi. Aduh. Ini yang dasar banget ya, awal banget pelajarannya. Ar-Rasul, satu orang Rasul. Isi mufrad. Nah. Isim mufrad gitu. Baik, syukran. Jazakallah. Lagi nomor 8 silahkan. Ya. Yujahiduna. Yujahiduna. Silahkan maju yang belum. Yang belum, ayo siapa? Saya boleh set. Silahkan. Yujahiduna eh apa nih? Mubtada khobar. Tidak. Betul khobar jumlah, tapi kita tidak bicara khobar jumlah. Kita bicara fi'il mudhari'nya saja. Fi'il Afwan, mudhari. betul tadi khobar. Fi'il mudhari, jenis apa fi'il mudhari? Apa sih? Afalul khamsah ya kalau nggak salah. Ada wawunya. Fi'il 5, betul. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya apa ada nunnya dia. Tanda rofaknya Ada nun. nunnya. Fa'ilnya sahih, betul. Fa'ilnya mana? Filnya ini wawunya Sat. Wawunya, betul. Betul, syukran. Alhamdulillah. Ini waw, ini fa'il ya. Pelakunya waw, artinya mereka hum. Lanjut terakhir nomor 9, silakan. Ini mana Tat? Ini mudhari'nya Tat.
Yes, silakan, silakan. Afwan, ini kok auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu fi'il mudhari yang mana, Ustaz? Auzu. A'udzu, Auzu. a'udzu. Ada ya'udzu. Saya berlindung, ini fi'il mudhari'nya. Jenisnya jenis sahih akhir, belakangnya dzal ya. Tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya damir yang tidak terlihat, damir mustatir. Itu damir ana, saya. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ustaz, Silakan. kembali sepertinya materi yang dulu cuma kok sering muncul di sini tentang isim mangkus Ustaz, yang belakangnya ya itu ya. Terkadang ada yang diberi harokat, terkadang ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, apa ada kondisi tertentu yang isim berakhiran ya itu bisa diberi harokat dan tidak diberi harokat? Ya, jadi ya-nya diberi harokat hanya ketika nasab saja. Kalau selain nasab, rofa dan jar itu tidak diberi harokat. Misalnya, saya bikin di sini misalnya. Al-Qadi itu rofa, adapun jar rofanya dhammah, tidak terlihat dhammah muqaddarah, harusnya al-qadiyu. Jadi disimpan al-qadi, tetap bacanya begitu, ditulisnya pun tidak ada dhammahnya. Dhammahnya disimpan. Kalau jar juga sama, harusnya al-qadiyi, tapi berat diucapkan, disimpan saja kasrahnya, tetap dibaca al-qadi. Itu rofa jar gitu. Tapi kalau nasab al-qadiya, karena ringan. Qadiya, al-qadiya itu nasab. Jadi hanya dalam kondisi nasab saja si isim manqus itu terlihat harokatnya fathah, seperti itu. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Boleh saya beri contoh? Boleh. Kalimat Ustaz. Contoh kalimat. Iya ya. Misalnya, saya ini bingung, ini diberi harokat apa tidak ya? Al-ihsasu, al-ihsasul fikri. oh kalau itu bukan isim manqus, itu nisbat. Itu isim mufrad biasa. Al-ihsasul fikriyu ada tasydidnya. Oh iya. Al-ihsasu al-fikriyu ada tasydid. Itu isim mufrad biasa. Kalau isim manqus itu jangan ada tasydid. Fikriyu, fikriya, fikriyi, seperti itu. Jadi ya betul. Sensitivitas pemikiran gitu ya. Saya kurang tahu juga tuh. Itu tasdid, itu naat dari al-ihsas. Gitu. Seperti itu. Pokoknya isim manqus tidak ada tasdid, ini mesti isim mufrad ya. Gitu. Dia ya nisbat. Ada lagi? Kesimpulannya berarti Ustaz, tidak setiap yang di belakang ya itu isim manqus ya. Kalau ada tasdid dia bukan isim manqus. Oh, gitu. Kalau tidak ada tasdid isim manqus. Gitu. Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Ada lagi? Syukran. Ustaz, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ustaz. Apa tadi? Nomor 5 tadi, Ustaz. Ar-Rahimun. Itu tadi kan di i'rab sebagai fa'il, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, berarti dalam jumlah fi'liyah itu enggak ini mesti Ustaz. Oh, ini itu Ar-Rahmanu fa'il. Ar-Rahman gitu. Saya kira dia Karena aturan Ar-Rahimun. Aturannya tetap seperti dulu yang di awal kita pelajari, tidak boleh di belakang file. Seperti itu. Afwan. Labas, nggak apa-apa. Ada lagi tambahan?
Yang tadi tak nomor 5 tadi tak. Ya, Man. Nomor 5 iya. Ya. Hamuhumu tuh fi'il mudhari ya. Yarhamunya fi'il mudhari. Humnya Humunya itu itu maf'ul bihnya berupa domir. Jadi ada maf'ul bih yang berupa domir. Yarhamu sayang hum kepada mereka. Ini maf'ul bih seperti itu. Ini fi'ilnya ini. Gitu. Nah, nanti karena mim muttasil. Nanti mimnya kan sukun, hum sukun, tapi karena di depan ada sukun lagi, dikasih harokat dhammah. Yarhamuhumur rahman. Gitu. Afwan. Ada lagi? Nanti kita akan belajar ya maf'ul bih. Ya sekarang juga insya Allah sudah mafhum bisa. Misalnya memukul. Biasanya contohnya Zaid lagi dengan Amar. Doroba memukul. Hu kepada dia. Nah ini hu ini maf'ul bih. Dorobahu memukul dia. Siapa? Zaidun Zaid. Itu fa'ilnya Zaid. Dorobahu Zaidun. Maf'ul bihu. Memukul kepada kamu, dorobaka. Siapa? Zaidun Zaid. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sekarang ambil yang menasabkan. Ambil yang menasabkan, kalau di Almir 1 kita hanya mengenal lan yajlisa, lan yaftaha, dan seterusnya. Sekarang kita tambah amil yang menasabkan. Pertama adalah an. An ini adalah masdariyah. Tapi masdariyah, pembahasan masdariyahnya kita biarkan saja. Kita mau fokus dulu ke fi'il mudhari nasabnya. Contoh di sini. An itu berfungsi diantaranya untuk memisahkan dua fi'il. Ya, memisahkan dua fi'il ataupun untuk hal-hal lainnya. Nah, nanti akan dibahas lebih detail ya masalah an. Yang penting kita fokus ke fi'il mudhari'nya nasab oleh an. Yajibu wajib an tadhhaba, kamu pergi ilal masjidi, ke masjid, li sholatil jum'ati, untuk sholat Jumat. Tadhhaba fi'il mudhari. Nah, tentukan dulu jenis mudhari'nya. Tadhhaba ini jenis sahih akhir. Karena belakangnya huruf ba, tidak ada huruf illat. Dan bukan fi'il lima juga, tidak ada nunnya. Sahih akhir, tadhhaba. Nah, kita katakan sudah tahu nih fi'il mudhari' sahih akhir. Sekarang i'rabnya nasab karena ada an. Nah, baru kita lihat di tabel tanda nasabnya fathah. Gitu. Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersimpan yaitu dhamir anta. Tadhhab, pergi. Gitu. Kita sudah membahas ya minggu kemarin dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Untuk anta tidak kelihatan huruf-huruf dhamirnya. Tadhhaba, taknya hurufnya punya fi'il mudhari, dzal, ha, ba itu huruf asli fi'il. Tidak ada dhamirnya, enggak kelihatan. Namanya dhamir yang tersimpan. Terkandung dhamir anta di sini. Tadhhaba, kamu pergi. Nah, namanya dhamir mustatir. Maka kita jelaskan fa'ilnya dhamir mustatir, yaitu dhamir mustatirnya, dhamir yang disimpannya itu dhamir anta. Nah, itu ya, an menasabkan. Yang kedua, aradal muslimuna, umat Islam ingin an yusollu, untuk mereka itu sholat fil masjid. Yusollu itu fi'il lima. Harusnya yusolluna, ada nunnya. Nah, fi'il lima itu harus tahu definisi ya.
Fi'il 5 itu adalah fi'il yang ketemu waw sebagai domir. Waw ini bukan tanda i'rab, ini domir fa'il pelaku. Nah, jadi kalau ketemu waw itu fi'il 5. Itu dia nasab karena ada an yusollu. Tanda nasabnya buang nun, aslinya yusalluna. Mereka sholat, dibuang nunnya, tinggal sisa waw. Waw artinya domir, artinya mereka. Kalau ada waw jama ini kasih alif. Nah, fa'ilnya adalah waw itu. Artinya mereka, dia domir muttasil. Ya, domir hum gitu. Ya. Yatawadda'ul mar'u, berwudu seseorang qabla an yaqra'a, sebelum dia membaca. Yaqra'al Qur'ana. Nah, yaqra'a fi'il mudhari, jenisnya sahih akhir. Karena belakangnya hamzah ya. Bukan huruf mad. Bukan mu'tal akhir. Terus tidak ada domir alif waw ya yang ada nunnya belakangnya. Ya, tidak ketemu nun niswah, tidak ketemu nun taukid. Sahih akhir. Ya. Nah, dia nasab karena ada an, tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya, pelakunya adalah domir yang tersimpan, domir mustatir, yaitu domir huwa. Yaqra'a, dia membaca. Huwanya enggak kelihatan. Tersimpan di sini. Gitu. Mafhum untuk an ini? Ustaz. Ya. Pertanyaan Ustaz, Silakan. untuk yang ayu solu, nah ini nunnya hilang ya. Apa harus ada alifnya ya Ustaz ya dalam penulisan? Harus ada. Waw itu supaya membedakan waw jamak dengan bukan waw jamak adalah kalau waw domir ini waw dikasih alif. Kalau bukan kasih alif nanti waw huruf ilat nanti. Itu mu'tal akhir nanti. Contoh begini. Contohnya misalnya. Contoh Afwan sebentar. Contoh yad'u. Ini waw biasa aja, hurufnya punyanya fi'il gitu, bukan domir. Yad'u mengajak. Tapi kalau antum temukan ada alif, mereka mengajak. Waw itu domir. Kalau waw biasa yad'u, mu'tal akhir, mu'tal waw. Seperti itu. Jadi harus ada alif. Kecuali di Quran. Namanya di Quran itu Rasam Utsmani itu kita akan menemukan waw biasa tapi ada alifnya. Kalau itu memang dari sananya begitu ya. Tapi jangan dipraktekkan dalam bahasa Arab biasa. Itu khusus di Quran. Contoh di Quran yad'ullahu ila darissalam, yad'u ada alifnya tapi itu waw bukan waw domir. Gitu. Tapi kita sedang bicara bahasa Arab pada umumnya. Ya, kalau ada waw jama pada fi'il di belakang tambahkan alif gitu. Seperti itu. Fa'ilnya wawu ya Ustaz ya. Fa'ilnya waw itu domir muttasil gitu. Ada lagi tambahan? Syukran. Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa Ustaz? Ya, itu ketika tidak Ya. ada alif menjadi jamak ya Pak ya. Ya, wawnya berarti domir. Menunjukkan wawnya domir. Ya, Ustaz. Gitu. Ya, Afwan. Ustaz, ini Ustaz. Gimana, Akhi Ahmad? Apakah diartikan atau diterjemah atau bagaimana? Tidak perlu. Karena agak susah kalau kita terjemahkan. Gitu. Tidak perlu. Boleh juga terkadang dalam beberapa kondisi kita bisa terjemahkan agar. Misalnya tapi di sini kita
tidak bisa terjemahkan agar juga. Tapi umuman an itu tidak diterjemahkan. Kecuali mungkin kalau bahasa daerah dia lebih kaya ya dari bahasa Sunda. Mungkin kalau terjemah Melayu, terjemah Jawa, terjemah Sunda dia ada ada kata khusus untuk padanan an. Kalau di Sunda an itu yen. Betul nggak orang Sunda? Betul. Betul ya. Tapi Jika ya tadi ya. Jika gimana? ya. Yen itu jika ya. Dibilang jika juga enggak. Jika juga enggak gitu. Jadi dia punya padanan tersendiri. Gitu. Kalau di Jawa apa? An itu apa? Jikalau. Enggak, bukan jikalau. Mungkin ada yang lain katanya selain jikalau. Nah, itulah ala kulli hal kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Langsung saja tadhaba engkau pergi. Gitu. Ada lagi tambahan? Ustaz, Ya, gimana? Kang Budi silakan. itu yajibu failnya antadhaba. Antadhaba. Failnya ta'wil masdar dari antadhaba. Ini an tadhaba ya. An dan fiilnya ini dan failnya itu bisa ditukar dengan masdar. Dhahaba yadhabu masdarnya dhahab. Nah, yajibu an tadhaba setara dengan ungkapan kita yajibu dhahabuka. Nah, seperti itu. Gitu, Kang Budi. Ya. Insyaallah. Ya, syukran. Lanjut, kita sudah an tadhaba. Ya, kita biarkan masdariyahnya. Kita lanjut ke lan sekarang. Ya. Lan artinya tidak akan. Tidak akan itu huruf nafi. Huruf nafi juga huruf istiqbal. Istiqbal itu waktunya berarti yang akan datang. Nah, yang akan datang ini waktu bisa dibatasi bisa enggak ya tergantung konteksnya. Contoh misalnya lan ya'siya, kalau ini tidak dibatasi. Lan ya'siya, tidak akan bermaksiat siapa? Al muslimu, seorang muslim. Ya'siya fi'il mudhari. Saad Ardi ada? Nah, Hadir Ustaz. Ya, fi'il mudhari jenis apa nih? Ya'siya. Di bawah udah ada telur mau nasi ya. Ini Bismillah, mudah-mudahan habis ya. Mu'tal akhir Ustaz. Umi. Ya, mu'tal akhir, betul. Mu'talnya mu'tal wawu, alif atau ya? Mu'tal ya Ustaz. Ya. Rafa, nasab atau jazm? Itu rofa Ustaz. Kita dalan. Kita sekarang bicara amil yang menasobkan. Afan Ustaz. Oh iya, nasob Ustaz. Nasob. Nasob. Tanda nasobnya kita lihat di tabel tanda nasobnya mu'tal ya pakai apa? Fathah ya Ustaz. Fathah, betul. Ya siya. Nah, seperti itu. Nah, awal-awal mungkin kalau kita sudah jauh materinya mungkin sudah terbiasa ya. Tapi awal-awal bagi kita yang belum begitu lancar bisa kita latih. Misalnya baca apa saja, baca Quran, baca hadis, lihat fi'il mudhari. Terus cocokkan sama jenis yang ada di tabel itu. Pokoknya ada 5 jenis fi'il mudhari. Nah, nanti baru kita bisa tentukan tanda rofa, nasab atau jazmnya gitu. Nah, fa'ilnya di situ muslimun, al-muslimu. Ya, seorang muslim. Seperti itu. Berikutnya an, lan, yang berikutnya idzan. Ini yang ketiga yang menasabkan. Yang ketiga yang menasabkan idzan bisa ditulis dengan pakai nun begini idzan, bisa juga pakai alif
Idzan begini. Jika demikian, ya, jika demikian, itu respon dari ungkapan orang. Misalnya orang mengatakan, teman kita mengatakan, saya til ikhtibaru godan, akan datang ujian besok. Ujian itu besok, gitu. Ujian datangnya besok. Terus kita bilang, idzan, kalau begitu, jika demikian, sauroji'a, itu fathah, nasab, karena ada idzan. Kalau sa itu nggak ada pengaruh ke i'rab. Idzan, jika demikian, sauroji'a, saya mau memurojaah ad-durusa, pelajaran, lailan, di waktu malam. Sauroji'a ad-durusa lailan. Nah, gitu. Sauroji'a. Nah, fi'il mudhari nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Gitu. Fa'ilnya domir mustatir, ya, domir yang tersimpan, yaitu domir ana. Saya akan memurojaah. Terus kai, agar. Jitu, saya datang kepadamu, kai, agar tu'allima. Sahih akhir, ya, tu'allima. Dan nasab fathah. Agar kamu mengajarkan. Ni kepada saya, tu'allima, fi'il mudhari, sahih akhir, dia nasab, tandanya fathah. Fa'ilnya domir yang tersimpan, domir mustatir, yaitu domir anta, tu'allima, engkau mengajarkan. Gitu. Domirnya enggak kelihatan. Domir mustatir, domirnya anta. Terus apa lagi? Lam kai, lam yang artinya agar. Jitu, saya datang kepada kamu, li, agar. Ini menasabkan, li tu'allima, agar engkau mengajarkan, ni kepada saya. Tu'allima fi'il mudhari nasab oleh li, ya, sahih akhir, tanda nasab fathah. Fa'ilnya domir mustatir, domir tersimpan, yaitu domir anta. Kemudian lam juhud. Lam juhud itu lam yang diawali dengan makana atau lam yakun. Ya. Untuk negatif, ya, lam juhud. Makanallahu, ada di Quran, makanallahu diawali makana. Makanallahu, tidaklah Allah, liyu'adziba, mengazab. Li-nya tidak perlu diterjemahkan, cukup dengan makananya. Makanallahu, Allah tidak, liyu'adziba, mengazab. Yu'adzibanya fi'il mudhari nasab karena ada li. Nah, li itu namanya lam juhud. Tahu dari mana? Ada makana. Jadi ada syaratnya kalau disebut lam juhud itu ada makana atau lam yakun. Makanallahu liyu'adziba. Yu'adziba fi'il mudhari sahih akhir, tanda nasab fathah, ya. Failnya domir mustatir tersimpan, yaitu domir huwa. Yu'adziba, dia. Tuh, kembali ke lafaz jalalah Allah. Kemudian hatta. Kemudian hatta artinya sampai. Contoh, ya Abu Muslimun, seorang muslimun menyembah, ya, Allah kepada Allah. Hatta sampai, ya, dia datang apa? Al-mautu, kematian. Ya, dia fi'il mudhari jenis sahih akhir, mu'tal akhir, afwan. Ada ya di belakang. Jenis mu'tal ya, mu'tal akhirnya itu huruf ya, tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya al-mautu. Ya, dia datang apa? Al-mautu, kematian. Nah, seperti itu. Ada juga hatta yang artinya agar. Aslim, Islamlah kamu. Hatta, agar tadkhula, kamu masuk al-jannata, ke dalam surga. Ya, tadkhula fi'il mudhari yang nasab, ya. Tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya fathah. Sahih akhir. Fa'ilnya domir mustatir anta, domir tersimpan. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sedikit lagi. Bukan, Ustaz. Izin Ya. Ustaz. Silakan, akhi Niko. Oke. Ini Ustaz, di i'rab yang fi'il mudhari'nya ada
pernyataan walam yattasil bi akhirih syai'un itu maksudnya apa Ustaz? Dan yattasil tidak tersambung bi akhirih, di akhirnya syai'un sesuatu pun, maksudnya tidak ketemu domir alif, tidak ketemu domir waw, tidak ketemu domir ya, tidak ketemu domir nun, tidak ketemu nun taukid. Itu maksudnya. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Oh, berarti Gitu. lebih untuk menyatakan kalau ini domir mustatir Ustaz. Nah, domirnya mustatir. Betul. Gitu. Oh, baik, Ustaz. Betul. Ya, afwan. Ada lagi tambahan? Kai Ustaz. Afwan. Kai. Nah, antara kai dan lamu kai ini kan hampir bersamaan maknanya ya. Itu ketika kita bisa mendeteksi itu adalah lamu kai dan kai itu gimana Ustaz? Maknanya sama dan penggunaannya bebas. Kita boleh menggunakan kai, boleh menggunakan li. Artinya sama. Gitu. Saya pergi misalnya untuk misalnya saya pergi untuk belajar, ya. Adhabu li ata'allama, kai ata'allama, sama aja, gitu. Seperti itu, Ustaz. Jadi tidak dibahas lebih detail, tapi umuman seperti itu. Li dan kai itu sama aja. Artinya agar, gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk membedakan li yang artinya agar dengan li yang lam juhud. Nah, kalau lam juhud ada makana sebelumnya atau lam yakun. Gitu. Zaid tidak akan pergi, makana Zaidun liyadhhaba. Zaid nggak akan pergi. Makana Zaidun liyadhhaba ila dzalikal makan, ke tempat itu, misalnya gitu. Itu baru membedakan lam kai dengan lam juhud. Lam juhud ada makana atau lam yakun. Misalnya lam yakunillahu liyaghfira. Allah tidak akan liyaghfira, mengampuni, lahum, kepada mereka. Yaghfira fi'il mudhari sahih akhir, belakangnya ra. Nasab karena ada li. Li ini lam juhud. Diawali oleh lafaz lam yakun. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yang tadi itu semua untuk huruf yang menasabkan. Ya, ini semua huruf-huruf yang menasabkan. Gitu. Dan ini hanya khusus untuk fi'il mudhari ya, Ustaz? Khusus untuk fi'il mudhari saja. Gitu. Terus berikutnya jawab dengan fa atau wa. Ya. Wa itu artinya bersamaan dengan itu, bimana ma'iyah, bersama. Nah, fa atau wa jawab. Fa atau wa jawab itu didahului oleh bentuk tolab, ya, bentuk sighah tolab, permintaan. Di antaranya diawali oleh fi'il amr. Contoh, aqbil, menghadaplah kamu. Itu fi'il amr. Nanti ada jawabnya. Fa, maka kalau kamu menghadap, uhsina, saya akan berbuat baik. Ilaika, kepadamu. Aqbil, menghadaplah kamu. Fa uhsina, gitu. Ya, bersamaan dengan itu saya akan berbuat baik kepada kamu. Fa uhsina. Nah, uhsina itu fi'il mudhari nasab oleh fa. Dan nasab fathah. Fa'ilnya domir mustatir, domir yang tidak terlihat, yaitu domir ana. Atau bisa menggunakan wa uhsina. Aqbil, menghadaplah kamu, wa uhsina. Bersamaan dengan itu aku akan berbuat baik ilaika, kepada kamu. Kita bisa gunakan contoh-contoh lain, kasih fi'il amr. Ya. Misalnya ijtahid, sungguh-sungguhlah kamu, fatanjaha, maka kamu akan berhasil. Atau watanjaha,
Bersamaan itu kamu akan berhasil. Apalagi misalnya 6 tidurlah. Kamu mubakiran lebih awal, fatastaiqidha, maka kamu akan bangun mubakiran lebih awal. Atau watastaiqidha mubakiran. Jadi gunakan fi'il amr dulu, nanti jawabnya pakai fa atau wa. Tajawaz, tazawwaj, nikahlah kamu, misalnya fatarbah, maka kamu akan beruntung. Nah, gitu. Apalagi. Jadi fi'il amr dulu, baru jawabnya. Gitu. Dan lain-lain ya, contohnya banyak gitu. Ada lagi yang terakhir di sini au. Au bisa artinya sampai. Contohnya misalnya la ukarriru, saya akan mengulang qiraatal kitabi, membaca kitab. Au sampai afhama, saya paham. Au sampai afhama, saya paham kitab tersebut. Gitu. Afhama fi'il mudhari yang nasab oleh au. Ada nasab fathah. Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan yaitu dhamir ana. Ada juga bimana kecuali, au bimana kecuali. La uqattilanna, la aqtulanna, sungguh benar-benar saya akan membunuh al-kafir, orang kafir harbi itu maksudnya. Au kecuali yuslima, dia masuk Islam. Nah, yuslima fi'il mudhari nasab oleh au. Tanda nasabnya fathah. Seperti itu. Itulah tanda-tanda amil-amil yang menasabkan. Berarti ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lam kai, ada lam juhud, ya. Ada hatta, ada jawab dengan fa ataupun wa, dan terakhir ada au. Itu tinggal di murojaah saja. Itu. Ada tambahan? Ustaz, afwan Ustaz. Ya. Ya, kalau au untuk atau itu gimana Ustaz? Ada juga kan? Itu gimana? Au atau kalau peruntukan. Kalau itu huruf atof, nanti harus ada isim yang mendahuluinya yang nanti disambungkan ke situ. Misalnya aturidu, apakah kamu ingin, ya. Al-inaba, anggur. Nah, pilihan sifatnya. Au atau, nah gitu. Nanti yang kata setelah aunya matuf ke inab. Berarti inabanya maf'ul bi nasab, nanti kata setelahnya harus nasab. Au tamro. Awit tamro. Apakah kamu ingin anggur atau korma? Nah, gitu. Au itu untuk pilihan seperti itu. Nah, ini baru ini namanya au huruf atof. Itu atamro-nya isim yang kedudukannya ma'tuf, karena ada au ma'tuf kepada al-inaba, sama-sama nasabnya. Seperti itu. Nanti dicari di bab atof, ya. Pelajaran atof. Bisa berlaku untuk waw ya tadi ya. Berarti wa, iya, wa juga. Ya. Oh ya. Waw juga. Wa dan dia juga sama kayak au, atamro-nya nanti ma'tuf ke al-inaba, sama-sama nasab. Gitu. Ya, ada lagi tambah? Afwan. Untuk yang hamahu ini Ustaz, au-nya ini diartikan apa tidak Ustaz? Au afhamahu biman agar saya memahaminya. Agar, ya. Mana tadi? Atau sampai, bimana sampai saya paham. Au bimana hatta. Au bimana hatta. Kita bisa ganti hatta afhamahu, au afhamahu, boleh. Berarti itu huruf nasab. Gitu.
Karena dikaitkan dengan yang di depan la ukariru tadi ya Ustaz. Iya, lau kardiru qiraatul kitab au afhamahu. Gitu nanti kita lihat konteksnya aja. Ini cocoknya jadi atof atau huruf nasab gitu. Seperti itu. Harus banyak latihan ya Ustaz ya. Betul, harus banyak latihan. Itu mah wajib. Gitu. Betul. Baik. Mohon maaf saya cukupkan sampai di sini. Mohon izin. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan bisa dipahami pelajarannya. Silakan dimurojaah di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ya, khairan. syukur. Ya, wa iyyakum. Ya, silakan.